Hotman Paris Hutapea bongkar peluang Ruben Onsu menang dalam gugatan hak asuh anak yang telah ia layangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Menurut Hotman Paris, besar kecilnya peluang kemenangan Ruben Onsu tergantung pada seberapa besarnya pelanggaran yang dilakukan mantan istri atas persyaratan atau kesepakatan terkait hak asuh anak yang telah ditetapkan sebelumnya. Tak hanya itu, Hotman Paris juga menanggapi aksi kekasih Sarwenda, yaitu Giorgio Antonio, yang memamerkan uang tunai 1 miliar di akun sosial media. Apa yang membuat Hotman Paris menyebut uang 1 miliar adalah uang receh? Seperti apa pula respon mengejutkan Hotman Paris atas pernyataan seseorang yang mengaku memiliki 2.000 toko? Lantas, apa pula yang membuat Ruben Onsu masih menunda untuk memberikan uang nafkah anak kepada Sarwenda belakangan ini? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Perhara terkait hak asuh anak antara Ruben Onsu versus Sarwenda Tan terus menyita perhatian publik pasca Ruben Onsu mendaftarkan gugatan hak asuh anak di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Makin hebohnya perhara tersebut diperbincangkan di sosial media, membuat praktisi hukum Hotman Paris Hutapea pun ikut berusaha menelisik secara hukum perhara tersebut. Menurut Hotman Paris, jika pihak wanita melakukan pelanggaran atas ketentuan atau syarat-syarat dalam putusan pengadilan sebelumnya terkait hak asuh anak, maka mantan suami berhak menggugat kembali ke pengadilan untuk membatalkan putusan sebelumnya. Intinya adalah apakah ketentuan dalam putusan pengadilan itu dilanggar atau tidak. Itu aja. Bukan normalnya. Apa kata putusan pengadilan? Ngerti nggak? Apa kata putusan pengadilan? Mereka udah cerai kan? Apa kata putusan pengadilan? Kalau perwalian di atas nama ibu ya di ibu. Tentu kalau ada syaratnya, yaitu kalau dilanggar si suami berhak gugat gitu loh. Kalau ada pelanggaran ya secara hukum mungkin, tapi dalam praktek kan hal yang mungkin bisa tidak mungkin kan. Ini negara hukum kadang-kadang aneh gitu kan. Hotman Paris juga berusaha menelisik peluang Ruben Onsu untuk menang ketika mengajukan gugatan hak asuh anak. Menurut Hotman Paris, jika memang pihak mantan istri terdapat bukti bahwa ia diduga melakukan pelanggaran hak dari si suami, maka hak asuh anak itu bisa digugat untuk membatalkan putusan sebelumnya. Tergantung apabila pihak wanita melakukan pelanggaran hak dari si suami, yaitu bisa digugat agar membatalkan putusan sebelumnya. Misalnya, kalau dalam putusan pengadilan sebelumnya diberikan bahwa si suami berhak mengunjungi sekian kali seminggu, dia berarti ada pelanggaran kan, dia berhak gugat. Nah, cuma dalam contoh kasus-kasus lain, saya nggak menyarankan ya, dalam contoh kasus-kasus lain, banyak begitu si suaminya pas lagi di mall anaknya dibawa pergi. Ya saya nggak menyarankan ya. Itu pelanggaran, tapi bukan pidana. Karena dia bapaknya. Misalnya di putusan pengadilan disebutkan perwalian atas nama ibu, tapi si suami berhak berkunjung. Misalnya 1 kali seminggu. Yaitu kalau nggak dikasih berarti pelanggaran. Atau terbukti si ibu menelantarkan anak. Atau si ibu misalnya mendirikan pendidikan yang tidak etis gitu loh. Misalnya sering-sering ada bukti cium-ciuman depan anak, atau lebih parah lagi hal-hal itu contohnya. Itu saya nggak mengatakan mereka ini hanya contoh normatif. Tidak sampai di situ saja. Hotman Paris juga memposting ulang video kekasih Sarwenda, Giorgio Antonio, yang memperlihatkan uang tunai senilai 1 miliar rupiah.
Dalam video tersebut, Gio meminta masukan dari netizen. Cocoknya dipakai untuk bisnis apa uang tersebut. Pada video tersebut, Hotman Paris menulis caption bahwa uang 1 miliar merupakan jumlah yang kecil bagi seorang pebisnis. Uang 1 miliar cuma uang receh bagi pebisnis. Cuma cukup beli pintu mobil Lambo, Hotman. Di sini ada uang 1 miliar, ini aku mau buat bisnis baru, dan aku mau kalian yang kasih aku ide bisnis baru apa. Tolong kasih ide bisnis yang anti-mainstream. Drop in a comment. Hotman Paris juga menanggapi pengakuan pihak yang diduga Gio, yang menurutnya di sosial media mengaku memiliki 2.000 toko. Menurut pengakuan Hotman Paris, seseorang yang memiliki sekitar 2.000 toko akan dengan mudah bisa memiliki deposito hingga 500 miliar rupiah. Hotman Paris pun menantang pihak yang bersangkutan untuk sama-sama menunjukkan deposito yang dimiliki. Dengan nada menyindir, Hotman Paris mengatakan bahwa modal 1 miliar rupiah bahkan belum cukup untuk membangun bisnis di bidang kuliner kelas menengah ke bawah. Aku gak mau sebut nama, cuma aku lihat pertama aku lihat di medsos, saya adalah pemilik 2.000 toko. Dalam hati gue bingung. Kalau ada 2.000 toko berarti di mana gitu loh. Makanya gue bingung. Makanya saya tantang, kalau memang kau pemilik 2.000 toko, diumumkan ke seluruh Indonesia, ya udah deposito 500M gampang dong. Ayo tunjukkan sertifikatnya. Ayo kita sama-sama menunjukkan. Saya bisa tunjukkan dalam hitungan detik, dalam hitungan 2 menit 500M langsung. Orang buka warteg juga nggak cukup itu, ya kan? Why? Kenapa ada sifat seperti itu? Ya, ingat bahwa kegantengan laki-laki itu kalau sudah berjalan waktu akan basi. Jadi kegantengan itu akan basi dengan berjalannya waktu kalau si cowok bokeh. Di sisi lain, pihak Ruben Onsu beberkan alasan dirinya masih menunda berikan nafkah anak kepada Sarwenda. Lantas, benarkah Ruben Onsu selama ini merasa kesal karena Sarwenda justru marah-marah ketika ditanya rincian nafkah anak per bulan dengan total hingga 200-an juta lebih untuk 3 orang anak? Prahara hak asuh anak antara Ruben Onsu versus Sarwenda Tan masih terus bergulir. Pihak Ruben Onsu melalui kuasa hukumnya Minola Sebayang kemarin mengungkap bahwa jika Ruben memenangkan hak asuh anak, maka hal itu tidak akan mengeliminasi hak ibu, dalam hal ini Sarwenda Tan sebagai orang tua. Dan seharusnya demikian juga sebaliknya jika Sarwenda yang memenangkan hak asuh anak, maka tidak mengeliminasi hak Ruben Onsu sebagai ayah untuk bertemu anak-anaknya. Hanya saja, menurut Minola Sebayang, kemungkinan nanti ada syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku, dan sudah diatur dalam putusan nanti. Jika ada pengabaian terhadap hak orang tua ataupun hak anak, maka hal itu nantinya mudah dikontrol. Artinya begini, siapapun yang menang terkait dengan masalah hak asuh anak ini kan tidak mengeliminasi hak orang tua kandung yang lainnya. Ya, jadi ini yang kadang-kadang orang keliru. S juga mungkin keliru. Dia berpikir kalau memang hak asuh itu ada di dirinya, maka otomatis otoritas penuh anak-anak itu ada di tangannya dia. Jadi tidak boleh, ayah kandungnya pun tidak boleh ketemu misalnya, atau tidak ada keinginan untuk mempertemukan dengan ayah kandungnya. Nah, yang penting uangnya masuk, mungkin seperti itu. Nah, jadi dia nggak seperti itu. Jadi siapapun yang menjadi pemenang dalam gugatan ini, ya, kalaupun gugatan kami dikabulkan, pasti itu kan tidak akan mengeliminasi hak ibunya sebagai seorang ibu. Ya, coba mungkin dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang mungkin sudah diatur dalam putusan tersebut. Jadi pasti akan ada putusan yang bersifat fair dan objektif. Justru kalau tidak ada putusan pengadilan, ini yang sekarang susah kita kontrolnya. Ya seperti hari ini, kita nggak bisa bikin apa-apa. Kalau misalnya kemudian menurut pertimbangan hakim, ya setelah pembuktian, anak-anak ini tetap ada pada ibunya, ya nggak jadi persoalan. Tapi pasti hakim juga akan memberikan satu keputusan di masa-masa anak-anak di bawah hak asuh ibunya,
pasti anak-anak juga punya waktu untuk bertemu dengan ayahnya juga pasti punya waktu untuk bertemu dan berkumpul bersama dengan anak-anaknya. Jadi ini nggak mungkin dieliminasi. Minola Sebayang juga mengungkapkan alasan Ruben Onsu belum memberikan nafkah anak. Menurutnya, Ruben Onsu terpaksa menunda memberikan uang nafkah anak karena belum ada diskusi dengan Sarwenda berapa rincian biaya nafkah anak setiap bulan. Diungkapkan Minola Sebayang bahwa Sarwenda selalu marah-marah ketika ditanya perincian oleh Ruben. Dan menurut Minola Sebayang, setiap kali Sarwenda diajak berdiskusi oleh Ruben, bicara soal rincian uang biaya anak per bulan, Sarwenda tidak mau ditanya-tanya. Menurut pihak Ruben Onsu, Sarwenda selama ini hanya memberikan nominal yang perlu diserahkan oleh Ruben Onsu per bulan, namun tidak ada rinciannya. Padahal, di Akta Nomor 39 Perceraian, dijelaskan bahwa besaran uang nafkah anak perlu didiskusikan antara Ruben dan Sarwenda. Hal inilah yang membuat pihak Ruben Onsu menempuh lewat jalur hukum. Kan sudah dikatakan dalam Akta 39, biaya-biaya itu akan didiskusikan bersama, betul ya? Jadi kan Ruben masih tanya nih, biaya basic 25 ini apa ini, meliputi apa saja, dan yang lain nggak dijawab-jawab, terus kemudian belum ada diskusi. Jadi kalau misalnya masyarakat, netizen mengatakan, dia juga mengatakan tidak diberikan uang nafkah, berapa uang nafkah anaknya? Dia nggak pernah menyampaikan. Bagaimana Ruben mau memberikan uang nafkah kalau misalnya belum ada diskusi tentang besaran pasti uang nafkah anak itu? Jadi bukan hanya semata-mata karena tidak bisa berkumpul dengan anak, kemudian disandera uang nafkahnya, tidak. Dan kalau menurut Akta 39 kan biaya nafkah anak itu kan akan didiskusikan bersama. Loh, nggak ada diskusi kok antara S dengan Ruben Onsu. Tidak. Jadi yang membuat hitungan-hitungan itu sendiri bukan pengadilan, bukan Ruben yang membuat hitungan-hitungan sendiri, itu adalah S. Jadi saya mau ralat kalau misalnya kemudian ada banyak tulisan-tulisan di media sosial, pengadilan negeri memutuskan 75 juta, tapi yang diberikan adalah 225 juta dan seterusnya. Itu salah. Putusan perceraian Ruben itu hanya memutuskan ikatan perkawinan Ruben dengan S. Tidak mengatur tentang anak, tidak mengatur tentang uang nafkah anak, tidak mengatur tentang harta gono gini. Di mana diaturnya itu semuanya? Di Akta 39. Ya, di akta yang dibuat oleh notaris. Termasuk mengenai masalah pembagian waktu 2-3 hari berkumpul dalam seminggu itu. Nah, bagaimana terkait dengan masalah biaya nafkah anak? Di dalam Akta 39 itu bahasanya adalah akan didiskusikan bersama. Jadi artinya S dengan Ruben Onsu akan ada komunikasi. Ini ada uang sekolah anak-anak sekian, kira-kira bagaimana Pak? Bagaimana ya, gitu misalnya. Maka akan didiskusikan. Jadi bukan sekedar Ruben hanya mengikuti apa saja yang diputuskan oleh S untuk anak, tidak dong. Karena segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah anak, keputusannya harus tetap diambil oleh mereka berdua sebagai ayah dan ibu anak-anak ini. Nah, tapi selama ini tidak seperti itu. S sendiri yang membuat perhitungan, misalnya biaya dasar atau basic 3 anak 75 juta. Artinya dia mau katakan biaya dasar anak-anak ini 25. Karena dulu Onyo masih di sana. Baru biaya-biaya yang lain total 249 juta gitu atau 223 juta gitu. Nah, jadi kalau misalnya ditanya biaya basic ini apa saja, nggak mau ngasih tahu, malah marah-marah kata Ruben. Di sisi lain, praktisi hukum Muhammad Dwi Cahyo ikut mengomentari gugatan hak asuh anak Ruben Onsu. Lantas, benarkah menurut telisik Dwi Cahyo, Ruben Onsu bakal memiliki peluang besar untuk mendapatkan hak asuh anak? Hebohnya prahara hak asuh anak antara Ruben Onsu versus Sarwenda Tan di media sosial mendorong praktisi hukum Muhammad Dwi Cahyo ikut memberikan telaah hukum. Menurutnya, hak asuh anak bisa berpindah tangan ke Ruben Onsu jika telah terjadi pelanggaran atas hak anak berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak. Jika benar telah terjadi bahwa Sarwenda diduga melakukan eksploitasi anak hingga menghalangi hak anak untuk bertemu ayah kandung mereka, maka hak asuh pada Sarwenda bisa dicabut dan berpindah ke Ruben Onsu. Dengan demikian, gugatan hak asuh anak dari Ruben Onsu cukup kuat dan memiliki peluang besar untuk mendapatkan hak asuh anak. Namun, langkah yang terbaik menurut Muhammad Dwi Cahyo adalah berdamai. Kalau masalah hak asuh anak, ya, itu kan yang berhak adalah orang tua yang bersangkutan. Cuman kalau sudah
melanggar hak-haknya ya itu bisa dicabut. Jadi hak asuh anak bisa beralih atau berpindah kepada Ruben Onsu. Itu juga sebenarnya untuk anak itu kan dilindungi secara hukum tentang Undang-Undang Perlindungan Anak ya. Kalau anak dipaksa untuk live sampai larut malam ya itu sudah melanggar sih. Jadi sudah melanggar, itu sudah sangat kuat. Itu sudah sangat kuat untuk mencabut hak asuh anak ya. Jangan pernah memisahkan anak kepada orang tua kandungnya ya. Jadi saling komunikasi yang bagus dan hak-haknya anak juga harus dipenuhi. Alangkah baiknya damai. Jadi tidak perlu sampai ribut di media sosial, saling membongkar aib, itu kan tidak bagus ya. Karena kan bisa ditiru masyarakat umum. Mereka ini kan public figure yang harusnya memberikan sebuah contoh yang bagus ya. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.